Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Allahumma salli wa sallim ala habibil mustafa abil qasim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin wa tahirin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, warzuqna wa walidayna wa auladina wa azwajina wa zuriyatina wa ba'dina hubba Muhammada wa ali Muhammad, wahsyurna bi jumlati man ahabba sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ya karim. Sahabat-sahabat Qatrun Nada, mari kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satunya yakni nikmat hingga detik ini kita masih bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan kini menjelang akhir bulan Ramadan, mari kita sama-sama tingkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selepas Ramadan menjadi orang yang tatakun. Sahabat-sahabat Qatrun Nada, mari kita merefleksikan diri kita dengan sejarah perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Bagaimana tahapan-tahapan beliau dalam berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat Qatrun Nada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah umat yang dari segi peradaban itu ummiyin, buta huruf, peradabannya tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain yang sudah ada saat itu. Dan dari segi teologi itu dhalalin mubin, artinya sempurna dalam jurang kesesatan. Maka sempurna pula kejahiliahan tempat di mana Rasulullah diutus ini. Maka sangat berat apa yang menanti Rasulullah di hadapan beliau untuk berdakwah. Tapi beliau berhasil mengkader para sabiqunal awalin menjadi pilar-pilar yang membantu dakwah beliau di masa yang akan datang. Dan juga menjadi pilar-pilar utama yang bisa membuat Islam hingga seperti sekarang ini menjadi salah satu dari agama yang terbesar yang ada di dunia ini. Langkah apa saja yang beliau lakukan? Yang pertama adalah yatslu alaihi ayatih. Yatslu alaihim ayatih. Mengenalkan kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, mengenalkan tanda-tanda kebesaran Allah, dan mengajarkan membaca Al-Quran sebagai kalamullah. Rasul pertama kali itu mengenalkan kepada Allah, kepada umat-umatnya ini, siapa Tuhan mereka, yakni Allah. Mengajarkan baca Al-Quran, yang mana Quran adalah kalamullah. Dan dengan keagungan Al-Quran mampu meluluhkan hati-hati yang keras sehingga mau ikut Rasul, ikut agama yang dianut oleh Rasul, yang dibawa oleh Rasul, risalah yang disampaikan oleh beliau. Salah satu contoh kisah yang sudah masyhur kita semua tahu. Salah satu sahabat Rasul, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, masuk Islam karena luluh hatinya oleh keagungan Quran. Saat itu beliau belum masuk Islam, pulang berburu masuk kota Mekah, mendengar adiknya Fatimah binti Al-Khattab
bersama suaminya Sa'id bin Yazid bin Zaid bin Naufal masuk Islam, beliau marah. Segera pulang menghampiri adiknya. Begitu sampai depan rumah, mendengar ternyata adiknya sedang baca Al-Quran. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Luluh hati mendengar surat Toha yang dibacakan oleh adiknya. Gemetar. Sontak bertanya Sayyidina Umar kepada adiknya, "Aina Muhammad?" Adiknya pun beritahukan di mana Nabi Muhammad berada. Segera menghampiri tempat tersebut, sampai di sana mengetuk pintu. Sahabat-sahabat yang berada dalam rumah bersama dengan Rasul mendengar Sayyidina Umar mengetuk pintu, panik. "Wahai Rasul, bagaimana ini? Ada Umar di luar. Dia ini jagoan. Kalau dia masuk, kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Dengan tenang Rasul menjawab kepada para sahabatnya, "Iftah lahul bab." Bukakan pintu untuknya. Ketika dibuka pintu, bertanya Sayyidina Umar, "Aina Muhammad?" Ketika sudah mengetahui yang mana Nabi Muhammad, beliau menghampiri dan tanpa diduga-duga oleh sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasul berujar, "Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma qawwil Islam bi ahadin umarain." Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu dari 2 Umar. Karena waktu itu ada 2 Umar di kota Mekah. Yang pertama ada Umar bin Khattab, dan yang kedua ada Amr bin Hisham. Yang tidak lain adalah Abu Jahal. Dan Allah mengabulkan doa Rasul sehingga menjadikan salah satu Umar, yakni Umar bin Khattab, menjadi pilar penguat Islam saat itu. Sungguh luar biasa keagungan Quran ini. Ayatul haqqi minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. La taqtarin bi zaman wa hiya yuhbiruna anil ma'asi ma'adin ma'al irami. Jamat ladaina fa faqad kullu mu'jizatin minan nabiyyina izja'a wa lam tadumi. Kalau kita mensifati sifat Quran sangat luar biasa. Kelebihan Quran ini luar biasa. Banyak sekali. Quran ini bukan syair. Saat itu kota Mekah terkenal dengan para penyair-penyair yang ulung, mampu membuat syair-syair yang bisa menenangkan hati, menggugah hati, syair-syair yang indah. Tapi tidak ada yang bisa menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran. Quran bukan syair, tapi ayat-ayatnya lebih indah dari syair. Quran juga bukanlah karya ilmiah, tapi Quran mengandung konsep-konsep dasar ilmiah dan menjadi rujukan, masih relevan hingga kini dan akan terus relevan hingga masa yang akan datang. Tidak ada habisnya. Luar biasa keagungan Quran. Quran adalah bacaan yang orang tidak paham maknanya, tapi orang mau membacanya, bahkan dibaca berulang-ulang. Sudah hatam, baca lagi. Mampu dihafal. Siapapun bisa menghafal Quran, asal dia mau. Dan Quran adalah bacaan yang diatur cara membacanya. Maka dari itu ada ilmu tajwid. Tata krama membacanya pun diatur. Harus wudu dan lain-lain. Luar biasa Quran ini. Lalu yang kedua, setelah mengenalkan Al-Quran, mengenalkan ayat-ayat Allah, mengenalkan siapa Tuhan mereka, mengenalkan siapa Allah, yang harus Rasul lakukan adalah apa? Wa yuzakkihim, karakter building, membangun karakter. Karena umat Islam harus memiliki karakter yang baik, karakter yang kuat. Dan Rasul adalah contoh paling sempurna untuk hal tersebut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
sungguh telah ada dalam diri Rasul itu contoh yang baik. Maka Rasul perlu untuk mengajarkan hal tersebut, membuat umatnya saat itu memiliki karakter-karakter yang baik, memiliki pribadi-pribadi yang baik, memiliki akhlak yang baik. Karena mereka tidak mengenal norma, tidak mengenal akhlak, tidak mengenal peranata sosial, maka perlu diperbaiki akhlak oleh Rasul. Dan memang Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Selain menciptakan karakter yang baik, menciptakan pribadi yang baik, juga mengolah jiwa mereka, membangun jiwa mereka, mental mereka. Karena setiap manusia punya jiwa, dan jiwa punya dua perangkat. Yang pertama ada nafsu ghadabiyah, yang kedua ada nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah adalah keinginan kita untuk bisa memiliki pangkat, jabatan, kedudukan, status sosial. Saya ingin jadi presiden, saya ingin jadi bupati, saya ingin jadi pejabat. Itu namanya nafsu ghadabiyah. Tapi kalau diraih dengan cara yang baik dan dengan tujuan yang baik, ibtighoan limardotillah, saya ingin jadi pejabat yang amanah, memperbaiki taraf hidup masyarakat, memperbaiki kehidupan, tatanan sosial. Ibtighoan limardotillah, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya bukan lagi nafsu ghadabiyah, tapi namanya himmah. Namanya himmah. Dan setiap muslim harus punya himmah yang besar, punya semangat. Rasul sendiri adalah orang yang himmahnya luar biasa. Muhammadun qaimun lillahi zuhimamin, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasiyami, Muhammadun khairur rusulillahi qatibatan, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Rasulullah adalah orang yang himmahnya sangat besar. Karena kalau himmahnya tidak besar, tidak mungkin dakwah Rasulullah SAW akan berhasil. Apalagi banyak sekali tantangan saat itu. Selain punya himmah, yang kedua ada tadi nafsu syahwatiyah. Ini adalah ambisi kita, egoisme kita, keinginan kita untuk hidup enak, hidup nyaman. Itu namanya nafsu syahwatiyah. Saya ingin kaya agar hidup nyaman. Nafsu syahwatiyah. Tapi, sekali lagi, kalau diraih dengan cara yang baik dan dengan tujuan yang baik, niatnya ibtighoan limardotillah, saya ingin kaya agar bisa membantu orang-orang yang kesusahan. Saya ingin kaya agar bisa memberikan beasiswa kepada mereka yang tidak mampu. Ingin kaya karena ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka namanya bukan lagi nafsu syahwatiyah, tapi azimah. Rasul SAW juga punya azimah yang luar biasa. Jiwanya harus besar, mental harus kuat. Ala ahli qadril azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadril kirami makarimu, wa takfuru fi aini saghiri shigoruha, wa tashguru fi ainil azimi azaimu. Rasul itu jiwanya sangat besar, mentalnya sangat kuat. Kalau tidak punya azimah, tidak mungkin Rasul bisa melanjutkan dakwah beliau, apalagi dengan tantangan-tantangan yang saat itu dihadapi. Contohnya pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Bani Hashim selama 3 tahun. Bagaimana tidak sengsaranya, tidak beratnya tantangan tersebut. Tidak ada suplai makanan, tidak boleh berinteraksi. Sengsara saat itu, tapi karena punya jiwa yang besar, mental yang kuat, maka Rasul bertahan dan bisa melewati itu semua. Dan kita mengenal Islam sekarang. Dan Islam menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Karena tidak lain adalah kebesaran jiwa Rasulullah, semangat yang kuat, pribadi yang mulia. Selain itu pula, orang yang memiliki jiwa besar tidak akan mudah goyah oleh masalah. Tidak akan terlihat masalah besar di hadapannya. Semua masalah terlihat kecil, mampu dilewati. Maka kita harus punya jiwa besar, karena semua masalah pasti ada solusi. Jadi itu, Rasul pertama mengenalkan
Allah, mengenalkan ayat-ayat Allah, mengajarkan baca Quran. Setelah mereka mengenal Allah, dibangunlah karakternya, menjadi karakter-karakter yang baik, memiliki jiwa-jiwa yang besar, mental-mental yang kuat. Cukup? Tidak cukup. Lalu langkah selanjutnya apa? Wa yu'allimuhumul kitab. Transfer of knowledge. Pendidikan. Umat Islam harus memiliki ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum, sains, sosial, agar bisa terus mengimbangi perkembangan dunia. Dunia berkembang begitu cepat. Dalam Quran Allah menyebut yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang memiliki iman dan menuntut ilmu. Jadi iman saja tidak cukup. Tidak cukup hanya mengenal Allah, menjadi orang baik tidak cukup. Kita tidak punya ilmu, kita akan mudah dibodohi oleh orang lain. Maka kita harus punya ilmu pengetahuan, menuntut ilmu. Khususnya para santri harus semangat dalam menuntut ilmu. Saat ini kita masuki revolusi industri 4.0. Mungkin sedikit lagi sudah masuk fase 5.0. Apabila umat Islam tidak mau belajar menuntut ilmu, maka akan tertinggal. Semakin tertinggal. Maka dari itu Rasul mengajarkan, yu'allimuhumul kitab, kita harus bisa menuntut ilmu. Ditambah pula sekarang Indonesia sedang menghadapi yang namanya bonus demografi. Khususnya para santri yang masih muda-muda. Kalau kalian tidak ingin belajar, tidak mau belajar, maka bonus demografi yang seharusnya menjadi anugerah buat bangsa ini di masa depan akan menjadi petaka, karena generasi mudanya tidak mau belajar. Maka dari itu mari kita semangat terus belajar, menuntut ilmu. Kita mendengarkan mutiara-mutiara hikmah dari para ulama. Kita terus menggali ilmu-ilmu yang memang relevan untuk kita. Ilmu-ilmu yang kita gemari, kita terus tingkatkan semangat dalam belajar. Agar selain menjadi pribadi yang baik, juga memiliki pribadi yang berilmu. Karena orang berilmu tanpa ilmu itu pincang. Begitupun sebaliknya. Orang berilmu tanpa iman itu pincang, tidak sempurna. Maka harus seimbang keduanya antara iman serta ilmu. Setelah kita menjadi orang yang beriman, kita menjadi orang yang baik, memiliki ilmu pengetahuan, maka yang keempat adalah hikmah, wisdom. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kita hikmah. Ada wisdom dalam hati kita, ada kebijaksanaan. Hikmah ini adalah nurun yaghzifuhullah ila qalbi man yasha. Allah menurunkan hikmah kepada hati-hati yang dikehendakinya. Direct, langsung dari Allah kepada hamba. Dari khawatir ilahiyah masuk melalui zauq, intuisi manusia, dan melahirkan yang namanya ilmu kasyaf, ilmu ma'rifat. Orang yang punya hikmah akan senantiasa tawadu. Tidak ada kesombongan dalam dirinya. Kata-kata tidak pernah menyakiti orang lain. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah. Setelah kita mengenal Allah, kita menjadi pribadi yang baik, memiliki jiwa yang besar, kita juga menuntut ilmu, menjadi orang-orang yang alim. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hikmah di hati kita, berikan cahaya di hati kita, agar kita senantiasa menebarkan kebaikan. Tidak ada orang yang tersakiti oleh ilmu kita, tidak ada orang yang tersakiti oleh sikap kita, oleh kata-kata kita. Maka dari itu, mari kita jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai titik balik kita. Kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan belajar kita, kita perbaiki sikap-sikap kita. Selepas bulan Ramadan,
kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tatakun, jadi orang-orang yang baik, yang bertakwa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.